Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis solihin. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat yang khususnya pada kesempatan ini memungkinkan kita untuk kembali bertemu membahas Asmaul Husna, yang kali ini akan kita bahas Allah Al-Mutakabbir. Allah Al-Mutakabbir ini tersebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Telah berkali-kali ayat ini kita baca, maka untuk mempersingkat uraian ini, bahasan ini, kita tidak akan membaca keseluruhannya, tapi akan membaca dari penggalan yang kedua dari ayat tersebut. Ayat tersebut pada penggalan yang kedua menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini Al-Mutakabbir diterjemahkan dengan yang memiliki segala keagungan, atau yang dalam terjemahan Asmaul Husna yang lain, Al-Mutakabbir diartikan Allah yang maha memiliki kebesaran dan keagungan. Selanjutnya di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Mutakabbir tersebut ditafsirkan dengan beberapa kalimat yang panjang. Yang pertamanya adalah Alladzi lahul kibriya wal azamah, yang artinya Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan. Al-mutanazzihu an jami'il uyub wadh-dhulmi wal jur, yang artinya yang bersih dari semua kecacatan, semua kezaliman dan ketidakadilan. Al-uyub, az-zulm, dan al-jur. Itulah tafsir As-Sa'di menafsirkan Al-Mutakabbir. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan agak mirip,
namun dengan kalimat yang berbeda, yang permulaannya sama. Alladzi lahul kibriya wal 'azamah. Tanazzahallahu ta'ala an kulli ma yusyrikunahu bihi fi ibadih. Allah itu memiliki al-kibriya, kebesaran, wal 'azamah, dan keagungan yang bersih dari semua yang disekutukan oleh orang-orang musyrik di dalam beribadah mereka. Yang sesungguhnya kalau kita ringkaskan dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Al-Mutakabbir adalah Allah yang memiliki kebesaran dan keagungannya. Kebesaran dan keagungan Allah itu tidak terbentuk karena Allah dibesarkan dan Allah diagungkan oleh hambanya. Akan tetapi kebesaran dan keagungan Allah itu karena memang Allah layak untuk memiliki sifat yang demikian itu. Dan bersamaan dengan itu, Allah dari kebesaran dan keagungannya tersebut suci dari segala kezaliman dan ketidakadilan. Untuk mencari kepahaman yang lebih mendalam, barangkali kita bisa perbandingkan dengan kebesaran dan keagungan manusia. Pada umumnya, kalau tidak seperti Fir'aun yang kemudian mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, paling tidak kebesaran dan keagungan seseorang di dunia ini kadang-kadang syarat dengan kezaliman, ketidakadilan, dan juga diskriminasi. Oleh karena itu, An-Nabilusi searah dengan itu merumuskan juga Al-Mutakabbir huwa alladzi yarol kul saghiran bin nisbati lidatihi. Allah Maha Agung karena Dia melihat keseluruhan, tentu makhluknya maksudnya, karena selain Allah adalah makhluk. Saghiran, kecil. Bin nisbati lidatihi, kalau dinisbahkan, dihubungkan dengan zatnya sendiri. Dan yang berikutnya, karena melihat keseluruhannya itu kecil bila dihubungkan dengan zatnya sendiri, maka wala yaral 'azamah wal kibriya illa li nafsih. Allah hanya melihat keagungan dan kebesaran itu hanya kepunyaannya. Tidak ada yang lain yang punya keagungan dan kebesaran sama dengan Allah. Dengan demikian maka di penghujungnya rumusan An-Nabilusi menyatakan fayangzuru ila ghairihi nadhrul muluk ila abidih. Dengan demikian maka Allah melihat yang lainnya, tentu makhluknya ini, adalah dengan penglihatan kerajaan, dengan penglihatan kekuasaan kepada hambanya. Itulah beberapa rumusan yang dikemukakan oleh An-Nabilusi yang di dalam halaman-halaman yang jauh dari itu saya kutipkan juga di sini. Allah Al-Mutakabbir itu kabirun, maha agung Dia. Laisa likibriyaihi nihayah, yang keagungannya, kebesarannya itu tidak ada ujungnya. Wa huwa azimun, Dia maha agung. Li'adzamatihi, karena keagungannya. Laisa
laha ghayah, yang tidak ada juga batasnya, batas akhirnya nggak ada. Al-Ghazali merumuskan hal yang sama dari itu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana berakhlak meneladani Allah Al-Mutakabbir. An-Nabilusi dengan memulai pernyataan man arafallah al-mutakabbir, siapa yang mengenal Allah yang memiliki keagungan dan kebesaran, tawadhu'a lahu, maka dia mesti bertawadhu kepadanya. Wa tadzallala ala a'tabih, dan merasa rendah manakala dia melakukan dosa, pelanggaran, dan lain-lainnya. Dan sebaliknya dari itu, wa taqarraba ilaihi bi khidmati ibadih. Kalau kita ingin berakhlak meneladani Allah Al-Mutakabbir, maka kita selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui khidmah kita kepada hamba-hambanya. Inilah yang kadang-kadang di tempat lain saya sebutkan, meneladani Allah dengan asmaul husnanya, kita mesti punya sikap, sifat, dan action, care and share. Kita peduli dan kita berbagi kepada orang lain. Peduli dan berbagi itu dua hal yang satu sifatnya adalah kejiwaan. Jiwa kita memiliki kepedulian kepada hamba Allah yang lain. Kemudian share itu lebih merupakan menggunakan modal yang berupa tenaga, pikiran, dan bahkan kekayaan kita. Jadi care and share kepada orang lain. Selanjutnya, berakhlak meneladaninya, Prof. Qures menyimpulkan kita mesti berzuhud. Berzuhud itu adalah zuhud yang dilakukan oleh mereka atau beliau-beliau yang arif billah, yaitu melepaskan diri dari apa yang dapat menyibukkan diri kita, menyangkut apa yang diperebutkan oleh makhluk Allah. Kalau kita masih mau berebut dengan orang lain, itu artinya kita tidak zuhud menurut orang-orang atau hamba Allah yang arif. Yang kedua, kita mesti memandang diri lebih besar dan lebih agung. Karena semua selain Allah ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Jadi kitalah pengelolanya. Sebagai pengelola, maka kita tentu lebih besar dari mereka dalam perspektif apapun. Meskipun bisa jadi fisik kita itu kecil dibandingkan gajah misalnya. Atau dengan perkataan lain, kita memandang kecil dunia dan bahkan akhirat, sehingga kita ini harus disibukkan hanya dengan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang arif berakhlak di dalam kaitannya, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW memberikan aidhah kepada kita melalui hadisnya, wa innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah memberikan wahyu kepadaku supaya kalian semua itu bertawadhu, hatta la yafkhura
ahadun ala ahadin. Sehingga seseorang itu tidak sombong kepada orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan tidak berlaku zalim seseorang kepada lainnya. Berlaku zalim itu paling tidak dia merendahkan orang lain. Karena harkat dan martabatnya orang lain itu tentu sama dengan kita. Kemudian ada maqalatul arifin yang intinya adalah soal bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Terbersit di dalam hatinya Allah seperti memanggil pada dirinya, bertakarublah kepadaku bima laisa fi. Bertakarublah kepadaku melalui yang tidak ada padaku. Lalu dia bertanya, ya Rabbi, wa malladhi laisa fik? Wahai Tuhan, apa yang tidak ada padamu? Lalu Allah menjawab, az-zul wal iftiqar, yaitu kerendahan dan membutuhkan. Allah tidak rendah dan tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Selanjutnya Allah menjelaskan, wa huwa min aqrabil abwab ilallah. Itulah pintu yang terdekat untuk menuju kepada Allah. Wa min anjahiha, dan di antara suksesnya mendekatkan diri kepada Allah itu adalah anta'tiyahu ta'i'an. Mendekat kepada Allah, datang kepada Allah dengan membawa ketaatan kita. Demikian akhlak dan aidah terkait dengan Allah Al-Mutakabbir. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.